Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, meskipun ibadah kita pada saat ini masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Baiklah, kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini, ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kami mengundang jemaat untuk berdiri, untuk menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian rohani 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia, sebagaimana firman-Nya, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani 93 ayat yang pertama, Yesus lihatlah jemaat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum-hukum Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya persilahkan jemaat berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita aminkan hukum Tuhan ini dengan mengangkat pujian Mazmur 84 ayat yang keempat. Berselamat orang yang teguh dan kuat oleh kuatmu, ketika mulai perjalanan baginya di lembah kering, berpancar air sejuk hening, segarlah ia kehujanan, segala berkat Tuhannya, sehingga hatinya betah. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak, kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Amin. Kita meresponnya dengan mengangkat pujian nyanyian rohani 157 ayat yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, ketika kita dengan tulus mengaku dosa dan salah kita kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berkata demikian, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita merespon berita anugerah ini dengan mengangkat pujian Mazmur 103 ayat yang pertama. Mari saudara-saudara kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, kami datang kepadamu dengan puji-pujian, penyerahan diri dan ungkapan syukur kami, bahwa sesungguhnya Engkau sungguh baik, telah memelihara hidup kami, memberkati kami, menuntun kami, bahkan memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang Engkau kuduskan dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Dalam ibadah minggu pada saat ini, ada kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah tersedia bagi kami. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkannya. Dengan kerendahan hati kami mohon urapan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Agar supaya firman-Mu bergema di seluruh sanubar kami dan nyata dalam setiap langkah hidup dan perbuatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam bacaan kita pada saat ini, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau firman-Nya kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua, yang saya percaya bahwa kita semua ada dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus, serta salam sehat dalam setiap jalan hidup yang kita lalui. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ini adalah kitab yang setiap hari Minggu sering dibacakan. Bahkan dalam setiap liturgi, saudara-saudara, sering kita mendengar tentang hukum kasih yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang sesungguhnya ada dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran ini menggambarkan dua peristiwa penting dalam sejarah hidup umat Israel. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang didahului dengan 10 tulah yang sangat dahsyat, yang didatangkan Allah supaya Raja Mesir membiarkan Israel keluar dari Mesir. Dan peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa di Gunung Sinai. Disitulah Allah memberikan 10 perintah, 10 hukum kepada Musa untuk diberikan kepada umat Israel dan harus dilakukan dalam kehidupan umat Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan dalam hati kita, mengapa Allah memberikan 10 perintah kepada umat Israel?
Mari kita lihat saudara-saudara, mungkin ada alasan Tuhan memberikan perintah itu. 10 hukum atau 10 perintah ini dimaksudkan sebagai pembimbing atau penuntun umat Israel dalam hal beribadah kepada Tuhan dan menjalankan hidupnya dengan sesama manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua bahwa 10 hukum atau 10 perintah Tuhan ini dapat disebut sebagai undang-undang dasar atau aturan moral yang Allah berikan buat bangsa Israel. Sekaligus saudara-saudara menandai babak baru kehidupan Israel dalam menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa yang akan memiliki kemerdekaan dari perbudakan. Dan 10 hukum inilah yang akan mengatur kehidupan mereka selanjutnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 10 hukum ini terdiri dari 2 bagian besar. Hukum yang pertama saudara-saudara sampai dengan hukum yang keempat itu memuat aturan bagaimana manusia berperilaku kepada Allah. Dalam artian bahwa manusia harus menjalin hubungan dengan Allah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Sementara hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 itu memuat perilaku manusia terhadap sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hukum ini saudara-saudara diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel agar mereka kembali hidup dengan benar di jalan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Iya, kalau kita melihat latar belakang mereka, karena sudah sekian lama umat Israel berada dalam perbudakan, hidup di dalam kekerasan. Bahkan banyak di antara mereka yang menyembah kepada berhala-berhala. Hidup mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan kekerasan terhadap sesamanya manusia sudah menjadi warna kehidupan mereka, sebab itulah yang mereka nikmati setiap saat. Mereka bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, sekalipun itu mengorbankan sesamanya manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Allah memberikan 10 hukum ini, supaya umat Israel kembali kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan dan mengasihi manusia ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 10 hukum ini adalah aturan bagi kita yang hidup dalam dunia sekarang ini. Dan hal ini sangatlah penting. Jika ada orang yang mengatakan kita tidak perlu lagi untuk hidup di dalam jalan 10 hukum itu, maka perlulah kita melihat fungsi 10 hukum, manfaat 10 hukum, dan apa itu 10 hukum yang diberikan Allah kepada kita.
Yang sesungguhnya saudara-saudara bahwa Allah memberikan hukum ini supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita melihat ini saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan disitulah arti makna salib yang sesungguhnya. Ketika kita berkata kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, maka ini adalah gambaran, cerminan salib yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, 10 hukum ini sangatlah penting bagi hidup kita. Terlebih lagi ketika kita hidup dalam dunia sekarang ini. Sebab dunia sekarang ini saudara-saudara adalah dunia yang sudah krisis moral. Dan krisis moral itu terjadi di mana-mana. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan krisis moral ini sudah mengglobal dalam hidup manusia. Mari saudara-saudara kita lihat benar atau tidak. Di mana-mana terjadi penyembahan berhala. Banyak orang yang hidup mengandalkan kekuatan manusia. Mereka sedikit sakit cari dukun. Mungkin hilang barangnya, tercecer, salah simpan, salah meletakkan barangnya, pergi cari dukun. Di mana itu barangku hilang? Penyembahan berhala juga terjadi dalam kehidupan manusia karena mengatakan uang segala-galanya dan uang itu adalah dewanya. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari Tuhan, hanya ada waktu untuk cari uang. Inilah yang disebut dengan penyembahan berhala. Dan masih banyak lagi penyembahan berhala dalam hidup manusia. Ketika ia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan logikanya, dan lain-lain sebagainya. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dalam dunia sekarang ini saudara-saudara, ternyata krisis moral itu sudah menjamur. Manusia saling membunuh. Kita sudah banyak melihat saudara-saudara pada layar kaca bahwa orang tua membunuh anaknya sendiri. Demikian pula sebaliknya, anak membunuh orang tuanya. Manusia juga hidup dalam hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu yang mengendalikan kehidupannya. Dan manusia hidup hanya dengan mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Manusia tidak lagi berjalan pada jalan kebenaran. Manusia menindas sesamanya manusia dan menurut manusia itu adalah benar. Tapi mereka lupa menindas sesama manusia itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan 10 hukum ini, dengan firman Tuhan ini saudara-saudara, yang cocok dan tepat, sempurna dalam segala zaman,
tetap mengajar kita dan selalu mengajar kita untuk kembali setia kepada Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, dan kita tidak terjebak dengan janji duniawi hanya karena mengikuti hawa nafsu kita. Mari saudara-saudara, kita kalungkan kebenaran firman Allah ini dalam hidup kita, supaya kita hidup harmonis dengan sesama kita manusia dan hidup benar dalam hubungan dengan Allah. Itulah panggilan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan hukum-hukum-Nya kepada kita semua, supaya kita hidup disiplin, teratur, dan boleh hidup setia kepada Allah dan hidup harmonis di antara sesama. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Kita merespon renungan kita dengan mengangkat pujian Mazmur 119 ayat 1 dan 5. Mari saudara-saudara kita satu dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya persilakan jemaat berdiri. Mari dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Iya Bapa, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami melalui 10 hukum. Tuhan, tolong kami, ajarkan kami dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami setia untuk memberlakukan hukum Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu yang terutama dan yang utama dalam hidup kami, yaitu mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Tahu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Tahu menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan menjauhi larangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk berjalan pada jalan kebenaran. Iya Bapa, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Pendeta, penatua, syamas, pengurus kategorial, pengurus TK, guru TK, pekerja gereja, bahkan semua anak-anak pemuda-pemudi gereja-Mu Tuhan yang melibatkan diri dalam pelayanan. Tuhan berkati kami semua. Satukan hati kami untuk mengangkat pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kebersamaan kami, ajarlah kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pelayanan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua program kerja yang ada di dalam jemaat-Mu. Berkenan Engkau memberkati sehingga terlaksana dengan baik, dan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau melihat jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, janda duda, anak yatim, orang-orang terlantar, bahkan orang yang sudah lanjut usia. Tuhan, sayangi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dan kiranya berkat-Mu tetap melimpah dalam hidup mereka untuk mempercukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak dan Ibu Yunus Sesasapan yang saat ini Tuhan sementara dirawat di rumah. Ibu Sarce Serang dalam usia yang lanjut yang juga dirawat di rumah. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak Pendeta Sakalda, hamba-Mu Pendeta Jemaat Ebenezer, yang saat ini Tuhan sementara dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Tuhan, sayangi mereka semua Tuhan, dalam keberadaan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan tolong topang berikan kekuatan iman, supaya mereka tetap berseru dan berserah kepada-Mu,
yakin bahwa mujizat itu nyata di dalam kuasa Yesus Kristus. Berkati semua obat-obatan, makanan, topangan doa, perhatian keluarga, agar semuanya boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus mereka akan dipulihkan. Iya Bapa, kami berdoa, sekiranya ada jemaat-Mu yang berduka cita, hiburkan mereka. Atau berbeban berat, berikan kekuatan iman dan angkat beban berat mereka Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kelegaan dari Tuhan untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa, jemaat-Mu yang mengalami sukacita, dalam bentuk syukur mereka yang mereka persembahkan kepadamu, karena mereka dalam penambahan usia, terpelihara pernikahan mereka, sembuh dari sakit, atau berkat-berkat Tuhan yang lain dalam keberhasilan anak-anak dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan berkati dan terima ungkapan syukur mereka, sehingga berkat kasih dan pemeliharaan-Mu tetap berlanjut dalam seluruh hidup jemaat Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Sukrisno Kalak-Lembang bersama dengan Ibu yang saat ini Tuhan sementara dalam pemulihan oleh karena COVID-19. Tuhan Engkau jamah tubuh mereka, matikan semua virus-virus sehingga mereka boleh sembuh dari penyakit COVID itu dan kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang terbaik buat mereka. Kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, Bapak Ibu rumah tangga, dalam pekerjaan yang dijalannya Tuhan, ataupun yang mencari lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan, bagi Bapak Ibu rumah tangga. Tuhan tolong berkati mereka semua Tuhan. Buka jalan bagi semua umat-umat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sekalipun dalam dunia sekarang begitu sangat sulit untuk mendapat pekerjaan, terlebih lagi COVID-19 yang masih kami hadapi sekarang. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka, tetapi Engkau akan buka jalan untuk memberikan pekerjaan yang layak dalam hidup mereka, supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan, sementara belajar di rumah, Tuhan tetap beri semangat, sukacita, supaya mereka juga boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, dan satu hari kelak, ketika Tuhan membunuh semua virus COVID-19 dari muka bumi ini, maka anak-anak bahkan seluruh umat manusia kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan cara yang normal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini yang tetap setia mewartakan kabar keselamatan. Jadikan satu tubuh Kristus yang utuh, agar supaya gereja-gereja Tuhan boleh tetap dengan panggilannya bersaksi, bersekutu dan melayani dalam mengabarkan kabar sukacita bagi isi dunia ini. Kami berdoa buat para pemerintah kami, tetaplah Tuhan menopang dengan kekuatan Roh Kudus, memberi hikmat dalam setiap tanggung jawab yang mereka jalani, secara khusus dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Tuhan, semua pemerintah kami, aparat keamanan, dinas kesehatan, semuanya Engkau akan pakai Tuhan untuk bisa memutus mata rantai COVID-19, dan jadikanlah kami sebagai warga negara yang juga bertanggung jawab untuk bisa menaati aturan pemerintah, protokol kesehatan, supaya dengan demikian terputuslah wabah virus corona. Dengan demikian kami boleh menikmati hidup
yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bahwa di gereja Toraja Mamasa akan dilaksanakan serentak pemilihan majelis. Tuhan berkati jemaat Telo, supaya jemaat Telo juga Engkau persiapkan untuk bisa mengambil bahagian dalam pemilihan majelis yang akan bekerja dalam periode 5 tahun ke depan. Tuhan, kami sebagai alat-Mu dan Engkau sendiri yang akan memilih, yang Engkau percayakan untuk bisa mengemban tugas pelayanan di dalam jemaat-Mu. Berkati panitia pemilihan majelis, supaya mereka tetap setia dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami yang datang berseru kepadamu dan membawa syafaat kami ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi dan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. 1 Tawarik ayat 16-29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 127 ayat 1. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tak berjalan salah, di sisinya selamanya, ku aman dan selamat, dipimpin dengan hikmat. Doa persembahan, marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon persembahan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 127 ayat 4. Benar kekal semuanya yang
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, dan kita menyanyi dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat yang baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mewakili segenap sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya dalam melanjutkan segala tugas pelayanannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 176 ayatnya yang pertama, Dunia dalam Rawa Payah.